Ya, eh, berterima kasih untuk Pak Netsen dan Pak Gelen yang sudah membukakan ini sebelumnya ya buat kita. Nah, saya mencoba mengambil dari sisi yang agak berbeda. Ketika kita mencoba melihat sama-sama bahwa di era sekarang orang seringkali menganggap bahwa pengetahuan itu adalah satu kekuatan. Ya, kekuatan seperti apa? Saya mulai dari era disrupsi yang sekarang kita alami. Ya, di era ini kita menghadapi mau tidak mau kita sudah ada di era disrupsi ini. Era ini menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif dan disruptif. Kita nggak bisa mengelakkan itu, ya. Di dalam pendidikan kita sudah menempuh yang namanya digitalisasi pendidikan. Kalau dulu orang hanya mengenal yang namanya buku, orang mengenal yang ada tulis menulis begitu. Sekarang sudah era digital. Semua sudah serba yang namanya IT. Orang-orang yang tidak mau memakai IT dengan sendirinya akan tertinggal. Masuk kedua adalah pendidikan yang demokratis, mulai melibatkan adanya diskusi. Apalagi sekarang menekankan yang namanya Student Center Learning atau SCL. Kalau dulu yang namanya dosen, guru, orang tua adalah segala-galanya. Mereka sumber pengetahuan. Apapun yang keluar dari mulut mereka adalah selalu benar. Sekarang ketika ada di era demokrasi, di era digitalisasi, mau tidak mau pendidikan akan beralih. Ketika siswa atau peserta didik atau mahasiswa, dia menjadi seseorang yang harus aktif. Berarti apa fungsi guru, dosen, orang tua, pendidik? Fungsi mereka adalah sebagai fasilitator. Lebih berat justru kalau saya katakan. Ya, orang seringkali kan mengatakan, enak sekarang mah kebanyakan kita mengajar diam-diam aja biar mahasiswanya tuh yang dang-deng-dong antar mereka, tiktokan antar mereka. Salah besar. Justru kita harus lebih menyiapkan diri. Karena kadang-kadang ada satu atau dua pertanyaan yang memang tidak ada di buku gitu. Apalagi kita ketemu mahasiswa yang aktif, yang suka baca, yang pengetahuannya itu betul-betul yang kita tidak pernah berpikir dia akan nanya itu gitu. Nah, sebagai seorang pendidik, mau tidak mau kita harus ada di era digitalisasi dan siap untuk terus belajar. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang produktif. Kalau dulu hanya sekedar kita duduk, dengar, pulang. Sekarang lebih kepada apa? Menghasilkan sesuatu. Kalau dalam istilah kerennya adalah satu produk yang lebih berinovasi, lebih baru atau kebaharuan. Atau bahasanya kita katakan adalah adanya satu produk yang mengalami continuous improvement. Perbaikan yang terus menerus. Nah, kita belajar dalam proses pendidikan itu. Kita ada di era itu. Tulisan-tulisan jurnal, orang semua udah mulai aktif sekarang. Pada saat kemarin COVID, orang sudah mulai bikin tulisan. Orang sudah masuk punya blog, punya website, apapun itu. Pendidikan menjadi sesuatu yang produktif. Gak ada lagi orang tuh baca buku ya, salin, lalu ujian dia lihat, dia open book kan ujian semua ya. Dia pindahkan dari bukunya ke jawaban, gak ada lagi begitu. Tapi ada sesuatu yang membedakan di dalam kondisi disrupsi yang kita tidak bisa elakkan. Ya, di dalam era digitalisasi 4.0 meranjak ke 5.0 itu jauh lebih ribet lagi. Kita akan bertemu di sana. Nah, kita ketemu dengan 3 aspek pendidikan yang berbasis digital. Di dalam pendidikan, bicara pengetahuan tadi sesuai dengan topik kita ya, knowledge is power. Ada 3 hal, adanya regulator yang mengatur. Aturan-aturan misalnya tatap muka online, offline itu diatur. Nggak bisa sembarangan, bahkan sekarang hybrid orang bilang ya, kuliah udah mulai begitu. Lalu si pendidik itu sendiri, dia juga punya aturan. Dia nggak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak dia. Nah, satu kelemahannya di dalam digitalisasi pendidikan ini adalah ketika si pendidik ini nggak ngerti dengan atau tidak siap dengan era digital. Apa yang dia lakukan? Tugas seabrek dia akan kasih. Tugas, dan tugas. Lalu dia kumpulkannya gimana? Lewat WA di foto katanya. Padahal harusnya udah gak masuk ke situ kan ya. Kalau kita bicara perubahan, kita bicara di era yang sekarang kita ada disrupsi ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus siap masuk ke sana. Segala sesuatu itu pasti berubah. Ya, segala sesuatu pasti berubah. Sehingga kalau kita katakan aku tidak mau berubah, ya kita akan ketinggalan. Nah, peserta didik juga demikian. Di digitalisasi pendidikan, si peserta didik juga harus ikut di dalam perubahan itu. Nah, kita bisa bayangkan sekarang. Tidak ada lagi sekarang yang namanya buku yang modelnya adalah buku
tebel-tebel kita sampul kayak zaman saya sekolah dulu. Sekarang apa yang namanya buku? Sudah ada di handphone kita, di laptop kita, begitu ya. Kita download dan kita baca. Saya suka ketika misalnya sekarang nggak terlalu ketara karena online ya, saya nggak bisa lihat wajah mahasiswa, apalagi kalau mereka beralasan pulsa terbatas, kuota terbatas sehingga nggak pakai kamera. Tetapi dulu ketika saya mengajar, karena saya ngajar akuntansi, kalau saya masuk ke dalam hitungan, ada mahasiswa saya tuh yang buka kalkulator, dia pegang kalkulator, jadi kalau saya bahas, ini masuk ke sini dalam prosesnya, ada bahan bakunya, masuk ke dalam upah, overhead, kita jumlahkan jadi biaya produksi, tambahkan saldo awal persediaan awal barang dalam proses, kurangkan saldo akhir barang dalam proses dapat sekian. Dan dia terus saya ngomong tuh dia terus pencet tuh cek kedengeran tuh ya. Nanti setelah hasilnya saya bilang 1.900, iya tepat. Kenapa tepat? Saya ngitung Bu yang Ibu ngomong. Saya pencet kalkulator, jadi yang Ibu ngomong tadi betul. Tapi ada anak yang modelnya begitu. Tapi ada anak yang model cuek bebek, bodo amat lah tuh Ibu mau ngajar kek, mau pas atau enggak kek, yang penting ada jawabannya. Ya, nah era itu udah nggak bisa lagi seperti sekarang. Di dalam era yang katanya knowledge is power, nggak bisa lagi peserta didik santai, nggak bisa lagi pendidik juga santai. Kenapa? Model yang sekarang adalah seperti ini. Dulu saya suka ketawa ketika orang bilang nanti ada dosen loh kalau ngajar dia dari rumah. Mungkin sambil masak di dapurnya, dia ngoceh terus ya, ayo oke Anda hitung ya berapa persediaan akhir kita. Udah dapat persediaan akhir, harga jual kita berapa, dia sambil bikin sarapan gitu ya. Dulu saya suka ketawa-tawa tuh waktu kita melihat kondisi ya belum masuk era 2000-an ya, 1900-an begitu ya, 90-an lah. Saya udah ngajar tahun 92, kita suka ketawa-tawa tuh kalau kita nonton TV gitu ya. Nanti ada dosen jangan-jangan kayak gitu tuh ya, sambil masak dia ngajar. Atau jangan-jangan dia sambil belanja, pilih-pilih buah sambil ngomong dia. Ternyata kejadian sekarang kan. Dimanapun kita bisa belajar. Sehingga yang dulu kita gak pernah berpikir kita akan berhadapan dengan yang namanya laptop, berhadapan dengan namanya gadget, sekarang kita ada di situ. Itulah digitalisasi pendidikan. Dan kalau kita katakan apakah memang menjadi satu-satunya cara ketika kita belajar, saya mau katakan seperti ini teman-teman. Di dalam era pembelajaran digital sekarang, ada 3 hal minimal. Adanya fungsi suplemen, melengkapi, komplement, ya, adanya fungsi substitusi. Seperti apa fungsi itu di dalam pembelajaran digital kita? Kalau bicara fungsi suplemen itu ketika adanya kebebasan memilih. Iya atau tidak, itu ada di tangan si peserta didik. Dia mau memakai metode itu atau tidak, adanya kebebasan dan Anda dibebaskan untuk melakukan itu. Yang kedua adalah fungsi komplement, pelengkap pembelajaran. Apa yang mau dilengkapi? Metode apa yang bisa Anda tambahkan? Rumus apa yang membuat Anda katakan itu jauh lebih tepat? Dan terakhir substitusi, alternatif model kegiatan pembelajaran. Sekarang ketika sudah hybrid pembelajaran itu, ada yang tatap muka, ada yang masih online, atau juga mungkin dia ganti suasana. Pembelajaran di tempat kami ada yang fakultas tertentu itu kuliahnya itu tidak di kelas. Dia pakai lapangan bola di tempat kami. Kami punya lapangan bola. Dia masuklah ke situ, dosennya, mahasiswanya pakai tikar dan dia langsung ngajar di situ. Jadi betul-betul kayak piknik dia bikin. Itu bicara apa? Di model pembelajarannya. Bicara contoh nyata, dia pakai sekitar yang ada. Atau ketika kita belajar sekarang, tidak terpaku kepada satu buku. Begitu banyak kita bisa searching dan kita bisa tambahkan. Era inilah yang membuat seseorang itu ketika dia mengikuti perubahan itu, ada satu pola yang membuat dia semakin pintar. Membuat dia semakin diperlengkapi. Nah teman-teman, apakah teman-teman menyadari ketika kita sekarang ada di dalam fungsi atau era pembelajaran digital ini, teman-teman sudah masuk sekarang. Bahwa keputusan tanpa kita sadari ini ada di ujung jari kita nih. Kita mau cari enggak? Karena kita gampang sekali send sesuatu kan ya. Kita tahu kita send. Kita nggak bisa pungkiri. Bahkan tidak bertatap muka, saya kalau dengan mahasiswa saya kasih tugas, mereka nggak ketemu saya tapi tugas itu sudah saya masukkan, jam sekian saya akan tutup. Biasanya saya tutup pukul 23.59. Satu hari sebelumnya. Jadi kalau saya ngajar hari Jumat, hari Kamis 23.59 itu udah harus masuk. Ya, saya nggak ketemu mereka, tetapi saya tahu mereka itu memasukkan tugas atau tidak. Saya nggak perlu lagi yang pegang-pegang namanya kertas, lalu saya koreksi gitu ya, saya kasih nilai 100, 90, 80 nggak ada lagi. Semua sudah serba digital. Nah, bagaimana pola pembelajaran
anak-anak di era itu. Mari kita lihat. Inilah infrastruktur dari pendidikan digital yang sekarang kita masuki. Ya, platformnya adalah e-learning. Bukan hanya di era pembelajaran e-learning. Mengurus SIM, mengurus STNK, mengurus paspor gitu ya. Sekarang semua serba digital. Ini yang kita masuki di era sekarang. Nggak bisa kita tawar-tawar. Lalu juga ada yang namanya School Information System. Segala sesuatu sudah ada dan sudah dituliskan di dalam website atau apapun itu namanya. Termasuk biaya perkuliahan, tatap muka, informasi-informasi. Kalau dulu kita pakai agenda, hari Senin tulisnya apa. Lalu orang tua kita tanda tangan ya, guru akan periksa orang tuanya peduli apa enggak. Sekarang enggak seperti itu lagi. Informasi sistem sudah sangat berkembang. Dan yang ketiga, kurikulumnya sudah berbasis tim. Dia bicara apa? Dia bicara mengenai berbagai ilmu yang dianggap sudah memenuhi. Ya, bicara art di situ ada, bicara matematika ada, bicara teknik ada. Ya, nah kurikulumnya seperti apa? Kurikulum yang dianggap sudah merangkum segala sesuatunya. Era MBKM dengan Mas Menteri menjadi satu era yang sekaligus membuat mahasiswa sangat happy, tapi di sisi lain juga saya sebagai dosen agak berpikir bingung buat saya. Contoh, saya punya mahasiswa akuntansi, dia ikut era MBKM diterima, di mana dia diterima? Dia diterima di industri pesawat terbang. Apa yang kamu pelajari? Ya tentang robot, bagaimana merakit gitu. Saya cuma pikir akuntansinya masuk di mana ya? Karena ada penyetaraan kan SKS di sana. Itu bicara itu. Ya, jadi saya cuma berpikir akuntansinya masuk di mana ketika dia ada di satu perusahaan penerbangan robotik. Atau sebaliknya, ketika mahasiswa katakan, "Bu, aku mau ngambil di fakultas kedokteran." Boleh enggak? Ya boleh. Mau ambil ilmu apapun sekarang diperbolehkan di era MBKM. Inilah kurikulum itu. Teknologinya ada, ya, artnya ada, matematikanya ada, sosialnya ada, semua ada di situ. Lalu kalau bicara yang berikutnya adalah mengenai artificial intelligence dan machine learning. Segala sesuatunya tidak bisa kita sekarang bicara mengenai apa yang kita mau dengan zaman yang seperti dulu. Perhatikan anak-anak kecil sekarang. Apa yang mereka pegang kalau mereka makan? Anak-anak kita sekarang. Kalau dulu anak-anak saya waktu makan itu masih pegang yang bunyi-bunyi, masih pegang yang buat penumbuh gigi, atau yang empuk-empuk mainan yang warna-warna. Sekarang perhatikan, apa yang mereka pegang? Iya, iPad, ya kan? Coba diambil iPadnya dia lagi baca. Ngamuk kan? Bisa dibanting, bisa disembur-sembur itu dia nggak mau makan. Jadi ada apa? Intelligence secara artificial, buatan. Ya ada robot kalau kamu makan di restoran tertentu, betul nggak? Yang terima makannya robot kan? Nggak lagi manusia. Itulah era. Itulah ketika kita bicara mengenai satu pengetahuan yang sekarang kita masuki. Dan terakhir adalah perangkat digital yang berkapasitas besar. Kalau Anda masuk ke satu tempat, yang Anda lebih cari apa biasanya ketika makan? Kalau Anda makan masuk ke restoran, yang Anda cari menu. Selain menu, password wifi-nya ada enggak? Ya, saya pernah ke satu restoran, saya buka aja ya agak ngap. Saya pernah ke satu restoran, password wifi-nya ada enggak? Makan dulu. Iya password wifi-nya mas, iya makan dulu. Iya habis ini kami makan, passwordnya makan dulu ibu, huruf kecil semua, MAKANDULU. Makan dulu gitu. Jadi memang kayaknya kalau kita masuk ke satu tempat yang enggak ada wifi-nya kita enggak jadi beli. Enggak jadi enggak seru soalnya enggak ada password wifi-nya. Ya agak menggelikan juga ketika saya harus membawakan satu makalah gitu ya. Memang jamnya juga jam yang enggak enak 6:30 gitu ya, dapatnya saya gilirannya 6:30. Saya bilang di apartemen ini jelek banget, wifi-nya jelek banget gitu ya. Udah dah kita makan sekalian pakai wifi-nya itu karena terkenal itu pasti ada wifi-nya. Jadi pesan minuman dengan PD-nya, saya udah buka laptop, saya udah siap mas ada wifi-nya. Oh iya kebetulan hari ini rusak bu. Ya kan saya udah pesen kan, udah bayar kan. Masa saya nggak saya bungkus kan nggak mungkin tempat begitu bungkus. Jadi ya terpaksa tethering juga hanya dari HP gitu ya.
Tapi dalam hati saya bilang sama suami saya, lain kali gue gak mau kesini lagi deh. Habis lah itu saya punya ini kuota gitu ya. Karena kan banyak kan kita harus bicara dalam seminar itu. Nah seperti itulah sekarang yang kita hadapi di dalam pembelajaran itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka teman-teman, teman-teman harus siap di situ. Harus siap ada di kondisi seperti itu. Kenapa? Inilah kondisinya. Kita mengalami 2 disrupsi yang luar biasa. Bidang teknologi di situ, karena revolusi industri 4.0 dan gaya hidup, adanya perubahan generasi yang menyebabkan perubahan gaya hidup. Kita nggak lagi lihat sekarang anak-anak belajar di perpustakaan. Coba kalau ada di perpustakaan temanmu bisa dihitung sama jari. Ya saya kalau lihat anak itu di perpustakaan saya cuma tanya mau syuting ya. Karena biasanya jarang kalau mau syuting aja mereka di situ. Enggak kok Bu memang belajar, tapi yang jawab 1-2. Sisanya cengar-cengir karena mau syuting, iklan gitu ya, promosi kita. Dia seolah-olah perpustakaan yang lengkap dia sambil belajar. Saya yakin itu, yang dibaca pun bukunya bukan buku ekonomi. Ya kan gak mungkin kau baca buku teknik. Tapi yang penting syutingnya berjalan bagus. Ya Niko ya. Niko salah satu yang ikut waktu syuting. Nah sebelum era digital, untuk menjadi pemenang hanya perlu lebih efisien dan produktif. Efisien, hemat. Murah, produkmu laku. Ya, sering produksi, barangmu banyak, menghemat biaya tetap. Makanya produk-produk Cina laku kan. Kita beli harga 5.000, Cina 10.000 3. Iya kan? Betul ya? Nah jadi kalau lihat 10.000 3, satunya 3.000. Kalau beli 5.000, kenapa? Waktu dia produktif, memproduksi begitu banyak, dia bisa menghemat beban tetapnya. Itu dulu. Namun saat ini, agar bisa memenangkan kompetisi, perlu inovasi. Sesuatu yang baru. Perlu kreativitas, adanya yang bisa kita kembangkan, dan entrepreneurship atau wirausaha. Ya, nggak bisa kita memproduksi makanan dulu yang namanya nasi goreng, semua nasi goreng. Sekarang lihat nasi gorengnya macam-macam, pakai keju lah, nasi goreng pakai apa lagi ya? Yang kadang saya nggak habis pikir apa ya? Kalau sosis, bakso biasa, keju apalagi nasi gorengnya? Oh disiram, nasi siram gitu ya? Kok bisa ya? Dulu ada kue tiaw siram, sekarang nasi pun nasi siram. Ya, es krim. Dulu namanya es krim cuma tinggal diambil, cetlok, pakai meshes, pakai apa. Sekarang es krim macam-macam kan. Yang saya kalau beli, saya nggak doyan isinya. Pakai apa Bu? Nggak usah pakai apa-apa. Ini banyak pilihan Bu, saya nggak doyan. Tapi harganya sama loh Bu, nggak ada diskon. Ya nggak apa-apa daripada saya nggak makan, daripada saya repot. Apa itu satu-satu begitu ya. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Itu dia berinovasi, berkreativitas. Dan jiwa wirausahanya itu muncul. Sekarang anak muda semua serba punya prinsip wirausaha. Berani. Mereka sudah mulai berkompetisi, mereka siap untuk kalah, mereka siap untuk menang. Namanya juga kita berperang Bu, harus siap lah. Kalau kalah pun rugi ya rugi lah. Tapi kami sudah ngukur. Nah coba kita lihat sekarang, anak-anak muda semua yang buka usaha kan. Beda dengan di Singapura, kalau di Singapura kan tua-tua pun ya masih buka bisnis. Sekarang coba kita anak muda. Bahkan yang kanak-kanak, Anda bisnis cukup kan, tinggal ketak-ketik kan. Dulu yang namanya salah satu sistem persediaan namanya just in time. Just in time itu kalau saya memproduksi, saya langsung telepon pemasok. Kirim ke saya sekarang. Ibu perlu berapa? 100 kilo. Ibu gak mau taruh buat stok? Enggak. Tapi ibu 100 kilo kalau ibu mau nyetok nanti repot. Enggak, tetap 100 kilo. Kenapa? Karena kalau saya beli 150 kilo, 50-nya saya mesti masuk gudang kan. Gudang itu dari mana? Saya harus apa? Sewa, ada beban sewa, saya nggak mau bayar. Nah, itu kan sistem itu kan just in time. Apa yang saya butuhkan sekarang saya tinggal telepon, dikirim, saya produksi, saya kirim ke pelanggan saya. Saya nggak perlu lagi nyetok-nyetok, saya nggak perlu lagi yang namanya gudang. Makanya kalau Anda beli ke tempat-tempat market itu ya, supermarket bla 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 bla, beli satu dapat satu, Anda seneng banget kan? Beli sabun dapat piring, sabun mandi dapatnya piring, apa hubungannya ya? Kadang gitu kan ya? Kan kamu beli kan, beli roti 2 dapat sikat gigi. Dari mana ya roti dengan sikat gigi? Lalu kamu berpikir bahwa gila ya ini toko benar-benar luar biasa baik banget. Dia kasih kita bonus. Anda tahu nggak kenapa Anda dikasih bonus? Beban sewa dia terlalu besar. Barang numpuk di gudang. Iya, jadi Anda tahu ya barang numpuk di gudang. Gimana cara supaya laku? Keluarin, kasih diskon. Buy one get one. Habis kan? Gudang kosong, dia udah gak panjang lagi kontraknya. Itu yang terjadi. Jadi Anda jangan terlalu senang ketika Anda mau beli barang itu buy one get one. Cuma 2, dia mengurangi gudang alias barangnya kuno atau barangnya itu baru. Ya kalau baru itu kan promosi. Biaya promosi lah dia bebankan di situ sebagai satu beban promosinya. Dia nggak perlu bayar mahal.
Ya, itu sekarang eranya akan terjadi. Anda akan ada di situ. Anda mau belajar? Belajar seperti apa? Bukan lagi belajar seperti Anda baca buku. Tapi dalam kehidupan Anda bisa menemukan banyak hal. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Pengetahuan yang benar, kita mau tahu ilmu yang hebat, hanya terjadi ketika seseorang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hormat atau respect kepada Tuhan. Saya sering bilang di kelas saya kalau saya ngajar mereka, saya bilang begini, kamu tahu nggak orang-orang yang membobol bank itu, orang-orang yang seringkali mencuri uang rakyat itu bukan orang bodoh, itu orang pinter. Kalau kita nonton TV dia bilang penjahat ini sedang mencuri ATM bank ini, diikat pakai motor atau apapun itu adalah orang pinter. Dan kampus mendidik mahasiswa untuk pintar dari sisi intelijennya. Hari ini saya lagi ikut seminar adalah bagaimana di era disrupsi yang sekarang ini alumni-alumni memikirkan apa untuk alma maternya. Ya, hari ini pembicaranya dari alumni. Dan semua bertanya kaitannya dengan bla 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 ini itu. Tapi sebetulnya satu hal, kita dikumpulkan di dalam webinar hari ini karena kita pemimpin kelompok kecil dulu. Jadi seluruh pemimpin kelompok kecil dari seluruh fakultas kita dikumpulkan. Lalu apa yang mau kita lakukan untuk kampus kita? Saya mengikuti tadi dari jam 12 sampai tadi saya tutup sebelum saya ke sini. Saya cuma berpikir dan saya katakan di dalam chatting Zoom itu, saya cuma bilang, saya bersyukur masih banyak alumni yang peduli kepada kampus. Tetapi sekarang aksi kita apa? Apa yang mau kita lakukan? Bukan hanya sekedar kita mendoakan kampus kita. Bukan hanya sekedar bahwa kita katakan aku peduli pada alma materku. Tetapi action kita apa? Nah sama seperti ini ketika kita mendidik nih. Di dalam gereja juga ya ada pendidikan kan, pengajaran di mimbar ini kan bukan hanya bicara tentang firman Tuhan toh yang memberikan pengetahuan tetapi juga mendidik supaya apa takut akan Tuhan. Saya kembali katakan kepada mahasiswa, begitu banyak orang pintar. Waktu wisuda kita akan mewisuda orang-orang yang berprestasi dengan IP 4 atau 4. Tetapi ada satu kesalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Kita begitu bangga ketika meluluskan seseorang dengan IP yang tinggi. Kita begitu bangga ketika meluluskan anak-anak sekolah dengan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana karakter mereka, attitude mereka, tanggung jawab mereka kepada Tuhan, kesetiaan dan rasa takut dan hormat pada Tuhan. Saya ngajar sekolah minggu di tahun 90. Saya mendapatkan satu kelas yang isinya anak-anak yang pintar-pintar. Saya akui mereka pintar. Ya, di salah satu sekolah Kristen yang terkenal. Tetapi seberapa mereka mengenal siapa Yesus? Kalau saya tanya tentang teka-teki Alkitab, cerdas cermat, mereka sangat mudah menjawab. Tapi kalau ditanya siapa Yesus bagi kamu? Yesus sahabat, Yesus Tuhan, Yesus juru selamat. Buat siapa? Buat manusia. Dia jawab buat manusia. Buatmu gimana? Ya aku kan manusia berarti termasuk aku. Sedikit sekali orang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untukku. Dia menebus dosaku. Dia mau mati untukku. Jarang sekali. Mereka lebih mengetahui dan mereka lebih paham bahwa Yesus adalah Juru Selamat manusia. Yesus adalah guru, Yesus adalah gembala. Sesuatu jawaban yang orang lain juga bukan anak sekolah minggu sangat tahu. Itulah tantangan kita. Menjadi guru sekolah minggu, tantangan kita menjadi pendidik, bagaimana anak itu punya rasa hormat dan respect kepada Tuhan. Percuma pengetahuan pintar, ketika kita tidak menyerahkan itu pada Tuhan. Tapi bukan berarti kita balik, berarti bolehlah bu bodoh-bodoh yang penting takut Tuhan, enggak juga gitu. Ya, yang bagus adalah ketika dia hidup takut akan Tuhan dan dia punya pengetahuan yang benar, secara intelektual bisa dibanggakan. Jadi saya agak miris ketika saya menemukan beberapa mahasiswa yang saya hitung masa studinya itu sudah lewat. Kalau sekarang pemerintah tegas, mereka kasih batas waktu untuk S1 5 tahun, untuk D3 4 tahun. Dulu saya mengajar di tahun 90-an gak ada batas waktu. Jadi saya bisa ketemu mahasiswa udah kumisan, berapa tahun udah, ya ini masuk tahun ke-8 bu. 8 tahun gak lulus-lulus. Ya, saya bilang kalau di kampung anakmu udah 2 kali saya bilang. Saking gak lulus-lulus, karena kan gak ada aturan ya. Nah waktu saya tanya, kenapa sih kamu lambat banget lulus dari kampus? Aku terlalu cinta sama kampus ini bu.
Rasanya aku sedih banget kalau aku lulus. Saya mau ketawa, tapi memang dia aktif banget di persekutuan, asli. Dia aktif banget. Jadi dia bilang, kalau aku cepat lulus Bu, aku pulang kampung, orang tua aku bilang kau jangan lagi balik ke Jakarta. Aku kan gak mungkin lagi Bu ada di kampus ini. Satu-satunya jalan, aku lambat lulusnya supaya aku lebih lama di kampus ini. Nah, itu pemikiran yang salah. Kalau kau sayang sama kampus ini, sama alma matermu, lulus cepat, ambil studi lanjut, kau balik lagi jadi dosen, itu yang benar. Kalau memang kau mau mengabdi gitu. Ya aku kan gak mungkin Bu jadi dosen, ibu tahulah berapa nilaiku katanya. Jadi ya dia hitungnya pakai logika banget, betul. Ya kalau dia jadi dosen habislah kita kan. Udah lulusnya pun berkali-kali di kelas saya gitu kan. Jadi saya bilang gini sama dia, jadi itu yang membuat kamu lambat lulus. Iya Bu, saya cinta banget sama kampus ini. Tapi kan malu saya juga waktu wisuda lihat kamu. Ya orang-orang udah angkatan berapa, kamu sendirian di situ. Udah tua lagi baru lulus ya. Tapi kan ibu tahu aku pelayanan. Ya tapi kan pelayanan gak begitu caranya. Tujuanmu ke kampus adalah kuliah, bukan untuk pelayanan. Tetapi kuliahmu adalah pelayananmu kepada Tuhan. Jadi jangan jadi batu sandungan. Jangan setiap kali orang lihat kamu, anak persekutuan lewat. Bang semester berapa bang abang? Jangan kau tanya lah semesterku katanya. Ada yang semester 9, ada yang masuk semester 10. Ya kan saya bilang seperti itu. Jadi kalau kita bicara pengetahuan, orang yang takut akan Tuhan bukan yang studinya lambat. Tetapi mereka yang bertanggung jawab atas studi itu. Takut akan Tuhan, hormat atau respect kepada Tuhan. Ya kalau hormat itu takutnya itu bukan kayak kita lihat hantu gitu ya. Kalau kamu lihat di Instagram atau apa ya, hantu pocong lewat, bukan itu. Hormat kepada Tuhan, respect kepada Tuhan. Nah itulah tugas kita. Ya tugas kita mendidik anak-anak supaya ada di situ. Nah ini yang saya mau katakan, seseorang itu mungkin memiliki intelektual, kecerdasan, pikiran yang luar biasa untuk memahami dunia. Tetapi tidak akan pernah mampu mengelolanya menjadi berkat bagi sesama dan semesta sampai ia memiliki rasa takut akan Tuhan. Percuma, kita punya IP yang tinggi, kita punya sesuatu yang kita katakan hebat, tetapi kalau kita gak pernah punya rasa takut akan Tuhan, itu gak akan menjadi berkat. Saya sering mengatakan ketika orang begini, Bu kenapa ya, kalau saya ngajarin orang itu dapat nilainya bisa lebih bagus dari saya Bu. Dia gak ngerti nih Bu saya ajarin, dia 85, saya ngajarin 70, berarti lain kali gak usah saya ajarin, rugi saya. Masa dia lebih bagus daripada saya. Bayangkan kalau setiap pendidik punya pemikiran seperti itu. Saya dulu waktu kuliah ada dosen saya, kalau buku di sampulnya pakai kalender bekas, tahu kamu? Yang saya gak pernah tahu tuh buku karangan siapa, bukunya apa. Jadi kalau dia ngajar, buku itu dilip sama kalender kan gak bisa tembus pandang kan, beda dengan plastik. Kalau plastik kan saya bisa, oh bukunya karangan ini, cetakan segini, oh penerbitnya ini aku bisa beli. Karena dosenku pakai buku itu. Nah dia enggak, dia pakai kalender. Waktu saya tanya, Pak bukunya apa Pak? Oh jangan kau tanya-tanya buku saya. Enggak Pak saya mau tanya, buku Bapak itu apa? Nanti saya sekalian mau beli, kayaknya bagus juga Pak. Janganlah nanti buku kita sama. Kalau kau belajar ini, saya belajar ini, saya bedanya apa sama kamu? Bayangkan loh, masih ada dosen begitu sama saya. Nah sekarang kan sama-sama nih saya kan ngajar gitu ya. Makanya saya pernah jadi dekan di situ. Jadi saya kalau ketemu orang itu mau ketawa saya. Saya ingat banget ya lah nih bapak ini dulu waktu saya tanya, dia gak mau jawab. Jangan kau tanya-tanya. Begitu waktu dia bacanya begini. Supaya kita gak lihat pengarangnya siapa. Sampai saya, buku apa yang bapaknya itu baca. Saya cuma hafalkan, oh agak lebar, ukurnya segini. Saya carilah itu waktu ke toko buku. Buku apa? Oh bukunya ini kali, saya kira-kira. Karena waktu dia ngomong persis banget sama buku, oh buku inilah gitu. Saking dia gak mau, sekarang mana bisa begitu. Gak bisa lagi kita menjadi seorang pendidik yang seperti itu. Ya, dan mahasiswa juga begitu, Anda pintar yang tadi saya katakan. Anda pintar tapi Anda gak bisa menjadi berkat. Seperti dosen tadi yang dia tidak mau membagikan kepada mahasiswa supaya jangan sampai tuh mahasiswa lebih pintar dari dia. Itu salah besar. Anda juga seperti itu. Ketika Anda berbagi dengan orang lain, Anda melatih otak Anda untuk terus berpikir. Ya, memberikan sesuatu yang baru. Nah, next kita lihat. Tanpa anugerah Allah, tidak mungkin kita bisa memiliki rasa takut akan Tuhan dan mengalami pertobatan sejati. Sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Ya, di dalam Roma 2 ayat 4, maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Harus bertobat. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, satu pembaharuan budi atau pikiran yang menghasilkan perubahan karakter menjadi seperti Kristus. Roma 12 ayat 2. Kalau kita gak mau seperti ini, percuma. Kita bicara mengenai suatu pengetahuan yang bisa melingkupi kita menjadi seseorang yang hebat. Ya.
Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu diri, menyadari keterbatasannya, sehingga ia bersedia menerima didikan baik dari Tuhan maupun sesamanya. Mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran apa? Kita lihat sama-sama ya. Di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Setelah kita memperoleh atau menerima iman sebagai anugerah kasih karunia Tuhan, tambahkanlah ada 7 hal. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ternyata tidak cukup kita mengatakan bahwa saya itu pengikut Kristus, saya itu adalah anak sekolah minggu, saya itu adalah orang tua saya aktivis, ya hamba Tuhan, kurang apa gitu ya. Kalau kita bicara tambahkanlah itu berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan di era sekarang apalagi. Bicara apa? Bicara kepada apa? Kebajikan. Kebajikan kita harus tahu betul-betul apa yang firman Tuhan inginkan di dalam kebajikan itu. Bagaimana sih hidup yang harus kita jalani? Ya, kalau kita mendapatkan pengetahuan melalui apa? Kebiasaan rutin mempelajari firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya apa? Kalau kita punya pengetahuan itu yang berasal dari Tuhan. Dan menarik ya, di poin 2 ketika kita mendapatkan pengetahuan dari Tuhan yang sumbernya dari Tuhan, dijaga dengan penguasaan diri atau pengendalian diri kita bilang. Pengendalian diri apa? Sesuatu yang kalau kita katakan, saya lebih katakan adalah bukan kesombongan, tetapi lebih kepada kesederhanaan. Menguasai emosi kita, menguasai hasrat kita, belajar berpikir dulu sebelum kita ngomong, ya mengembangkan satu apa? Kelemah lembutan seperti Kristus, lalu tenang dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Jadi kita bukan jadi orang yang kalau orang bilang apa ya, orang tahu tuh, sorry ya saya soalnya kan juara setiap tahun. Ya kayak kemarin ada salah satu karyawan saya yang minta pindah bagian, dia bilang begini kalimatnya, Bu Iva aku mau pindah lah ke tempat lain. Ibu kan tahu saya itu sarjana, disebutlah. Tapi yang saya dapat sekarang pekerjaan saya gak sesuai dengan ilmu saya. Sayang kan orang tua saya mengeluarkan uang buat saya sekolah tinggi-tinggi, tapi kerjaan saya gak sesuai. Saya cuma membatin gitu ya. Kalau setiap orang dalam bekerja begini modelnya sulit banget. Ya makanya ketika kita punya pengetahuan nomor 2, Tuhan ingatkan penguasaan diri. Ya, belajar untuk sederhana. Gak perlu kamu sombong-sombongan siapa kamu. Lalu ada ketekunan, apa ketekunan itu? Atau orang bilang seringkali ketekunan itu seperti kesabaran. Ya, bagaimana saya menanggapi apa yang terjadi. Tekun, fokus, saya menanggapi apa yang terjadi mungkin di luar diri saya. Terus menerus begitu ya. Kalau saya percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga saya akan melakukan segala sesuatunya juga saya yakin Tuhan itu akan menolong saya. Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat saya. Lalu ada kesalehan di situ. Kesalehan itu saya lebih mengatakan adalah satu sikap hormat saya kepada Tuhan. Sikap di mana saya tahu bahwa saya ada bersama dengan Tuhan. Saya tidak usah berpaling kepada apapun. Karena Tuhan ada dan memenuhi semua kebutuhan saya. Berapapun uang yang kita punya, kalau kita sudah menjadi seorang pekerja, tidak akan pernah cukup. Kita belajar ya teori ekonomi. Kebutuhan manusia itu tanpa batas. Tapi kita punya kemampuan terbatas. Makanya ada barang ekonomi, barang yang langka. Barang yang harus kita miliki dengan mengorbankan sejumlah uang. Sama. Kalau kita bicara mengenai kesalehan, kita tahu bahwa Tuhan setiap keadaan yang terjadi itu pasti ada dalam kontrol Tuhan. Jadi gak perlu kita khawatir ya. Dan ada kasih ketika kita belajar tentang satu pengetahuan, ada kasih akan saudara-saudara. Ya kalau saya katakan berarti kita harus terus bertumbuh di dalam kasih, kita bertumbuh saling memperhatikan di dalam Kristus. Ya, ada satu ayat yang indah di Roma 12 ayat 10 saya bacakan buat kita semua ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itulah yang Allah kehendaki loh. Bahwa kalau kita bicara mengenai kasih persaudaraan itu, kita mau bersekutu seperti ini. Kita tertarik bahwa kita tahu kita harus mendukung satu dengan yang lain. Itulah ketika kita bicara mengenai satu ilmu yang menjadi pengetahuan yang menjadi kekuatan kita.
Bahwa kita berbagi orang lain. Kita nggak hidup sendiri. Dan yang terakhir adalah kasih akan semua orang. Kalau kita kasih akan semua orang, kita nggak lagi menjadi apa, kasih yang berdasarkan apa, emosi. Ya, kasih kalau saya like or dislike. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia jahat sama saya akan jahat sama dia. Enggak seperti itu. Tetapi kasih yang belajar dari Kristus. Bagaimana dia mengasihi saya walaupun. Bagaimana dia tetap mencintai saya meskipun. Itulah kasih yang akan kita bagikan. Jadi disinilah Petrus mengingatkan kita. Tidak cukup ketika engkau hanya berkata bahwa engkau ada di dalam iman anugerah Tuhan. Engkau sudah diselamatkan. Lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Sehingga hidupmu boleh berpengaruh bagi sekitarmu. Ada istilah schizophrenia, yaitu bagian atau kualitas yang saling bertentangan atau antagonis. Ada orang-orang yang tahu gitu ya, ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya tahu saya harus berbuah. Saya tahu saya harus hidup berkemenangan. Tetapi kadang-kadang gitu ya, saya tidak bisa atau tidak mau diatur oleh Tuhan. Saya tahu itu salah, tetapi saya lebih menuruti apa yang menurut saya itu benar. Nah, orang-orang seperti inilah ya yang kita katakan adalah orang-orang menderita schizophrenia yang secara spiritual atau religius. Apa artinya? Mereka ngaku sebagai orang Kristen, mereka mengaku di KTP-nya juga. Tapi tindakannya sama sekali bertentangan. Sama sekali gak mencerminkan sebagai orang Kristen. Misalnya status-status Facebooknya Kristen sekali. Rohani sekali. Kehidupannya ya roh halus, rohana, roh apalah begitu. Ya. Tahu gak Galatia 5 ayat 16-17 bicara apa? Bicara apa? Ayo. Nah itu yang saya bilang tadi, bicara apa? Bicara tentang? Tentang? Wah pantesan tadi ada tes di depan ya. Ayo tentang apa? Udah ada yang buka-buka lihat-lihat apa? Tentang? Keinginan daging itu. Ya, kita tahu itu salah tapi kita lakukan kan. Kita tahu itu gak benar tapi kita lakukan ya. Jadi kita punya knowledge is power, tapi power yang kita mau lakukan apa? Apa yang aku suka. Aku punya pengetahuan, aku lakukan, ya aku pinter nih, aku tahu. Aku lakukan hal-hal yang buruk dari apa yang aku tahu. Aku punya pengetahuan nih, tapi aku bukan jadi berkat, tapi aku jadi batu sandungan. Saking pinternya, ada orang begitu kan ya. Makanya orang pintar bisa bobol bank, orang pintar bisa nyuri, orang pintar bisa menjadi apa. Tapi bukan berarti kalau gitu aku gak usah pintar lah Bu, supaya aku tetap dijaga oleh Tuhan. Enggak juga. Ya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan kan. Tuhan suruh loh kita harus menjadi orang yang berhikmat. Ya, yang pintar dalam arti apa? Ya takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau enggak ada orang pintar susah lah. Ya kalau semua orang bodoh semua gak mungkin kan. Kalau kamu menjadi orang pintar hidupmu jadi berkat. Ya, jadi punya pengetahuan tetapi pengetahuannya apa? Pengetahuan yang menjadi berkat. Dan pada akhirnya kita dapat mengalami kehidupan Kristen yang berbuah dan yang berkemenangan seperti yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita miliki di dalam Kristus. Ini yang Tuhan mau. Kristen yang berbuah seperti apa? Berbuah yang manis. Ya bukan berbuah yang asam, ada kan di Alkitab ya aku udah tunggu kata si pemilik kebun itu. Tapi apa yang dihasilkan bukan buah yang manis. Berbuah yang manis. Lalu apalagi? Berkemenangan. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga hidup kita harus menjadi berkat. Dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah inilah yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan sekedar kita pintar, bukan sekedar ilmu di era disrupsi ini yang membuat kita semakin hebat. Ya nanti kan kita wisuda ya, beberapa teman-temanmu udah pada lulus kan. Saya udah lihat tuh ya pada lulus, nanti wisuda gitu ya. Nah wisuda itu waktu pindah kuncir itu pengangguran dimulai, ya kan? Iyalah keluar gedung, langsung kan pengangguran dimulai lah. Makanya saya suka bilang sama mereka, pengangguran terselubung. Ibu, iyalah pengangguran sukarela, pengangguran terselubung. Bener gak? Pertama sukarela, kenapa saya bilang? Dia gak akan mau kerja kalau gajinya gak sesuai, betul gak? Ah udah aku nganggur aja lah, ngapain aku sekolah tinggi-tinggi, gajiku sama dengan SMA. Nah itu pengangguran sukarela. Terselubung, gak ada yang tahu. Ya dia tetap aja berangkat kampus Bu, padahal udah lulus dia tapi dia belum kerja. Terselubung gak ada yang tahu dia.
Harusnya dilaporkan udah alumni kan? Nah, dia belum alumni juga. Nah, jadi hati-hati. Begitu kita lulus, begitu kita ingat Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik. Aku sudah punya pengetahuan nih Tuhan. Yang menjadi satu kekuatan aku. Aku harus bagaimana dengan pengetahuan yang aku punya. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Temukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kita akan tahu untuk apa kepintaran kita. Untuk apa kita sekolah sampai S sekian. Saat ini baru S3 ya. Si Samsung udah S berapa tuh sekolah. Ya kan? Nah mungkin nanti akan ada pendidikan bukan hanya S3 nanti. Ada S4 saya gak tahu deh ya. Ya jadi kalau kita belajar tuh ilmu itu gak akan pernah habis. Makanya ada kalimat bagus ya, di atas langit masih ada langit. Ya, saya kalau lihat mahasiswa saya senang di satu sisi ketika saya menyatakan Anda lulus dari sidang skripsi saat ini. Wih, puji Tuhan Bu Iva terima kasih ya. Dia langsung keluarin. Keluarin apalah? Bu, kartu nama saya. Kalau nanti Ibu lihat ada perlu tenaga kerja hubungi saya Bu ya. Saya lagi nyari. Udah cetak dia kartu nama SE. Padahal belum ada 1 hari, baru hitungan detik. Anda dinyatakan lulus sarjana ekonomi. Dia langsung keluarin kartu namanya. Ini Ibu, nanti kalau Ibu perlu orang cari saya gitu ya. Nah saya suka bilang di atas langit masih ada langit, teruslah kamu sekolah. Kalau memang engkau mau dan engkau rindu untuk terus sekolah dipakai Tuhan. Ya, karena pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan. Kita punya kapasitas otak Tuhan kasih sama waktu lahir ya. Cuma tinggal mau atau tidak kita pakai. Ya makanya kalau ada joke misalnya miris banget. Orang Indonesia otaknya di mana? Di mana? Orang Indonesia otaknya di mana? Coba lihat kalau naik motor, mana yang ditutup sama helm? Dengkulnya, miris kan? Mesti di atas kan? Kenapa nggak di atas? Soalnya Bu kalau nanti kecelakaan yang dia lindungi lututnya, kenapa kan adanya di lutut Bu katanya. Miris banget loh. Kita di bangsa yang besar orang bilang. Ya kemarin kita baru merayakan Sumpah Pemuda kan? Begitu hebatnya sebetulnya bangsa Indonesia. Tapi kadang kita yang tidak bisa menjaganya. Ya jadi jangan pernah bosan belajar. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup. Di atas langit masih ada langit. Walaupun kita sudah sampai S sekian gitu ya. Tetapi ingatlah bahwa yang namanya belajar itu tidak pernah mengenal usia. Jangan pernah malu, masa udah tua saya masih sekolah Bu, enggak apa-apa. Kapan kita berhenti belajar? Kapan kita berhenti belajar? Kita masih ada di sekolah kehidupan sekarang. Kita akan berhenti belajar ketika Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan katakan, sudah selesai tugasmu di dunia, pulanglah. Sekolah kehidupan kita berakhir. Dan gelar kita akan bertambah, bukan di belakang, tetapi di depan. Yaitu, rest in peace. Ya kan? Gelar kita di belakang kan selama ini kan ya, kalau kita lulus ya. Nanti ketika Tuhan memanggil kita pulang, ditambah gelar. Jadi ada tambahan gelar lagi loh, siap-siap nanti. Bu aku sudah banyak banget gelarku di belakang. Di depan akan ada nanti. Rest in peace. Beristirahatlah dalam damai. Tuhan menyertai kita, tetap setia, tetap berpaut kepada Tuhan sehingga kepintaranmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa.